Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi faddala bani Adam bil ilmi wal amal alal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Shaimin dan shaimat, muslimin dan muslimat di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya, terutama nikmat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kita pada siang ini dengan tema keistimewaan mencari ilmu atau jangan menjadi orang bodoh. Dalam sebuah hadis Nabi dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wala takun khamisan. Kun aliman, kata Nabi, jadilah orang alim. Ini orang alim nomor 1, ranking 1, juara 1, maka hadiahnya adalah emas. Maka orang alim itu sejatinya adalah nilainya, derajatnya nomor 1, yaitu sama dengan emas, berharga. Au muta'allim. Kalau tidak sempat jadi orang alim, jadilah muta'allim. Apa itu muta'allim? Pelajar, santri. Lumayan, nomor 2. Hadiahnya apa? Perak. Masih ada harganya. 1 gramnya perak masih ada nilai jual. Yang ketiga, au mustami'an. Yang ketiga jadi pendengar setia, mendengarkan ceramah agama, ngaji kuping. Lumayan, nilai jualnya juara 3, dapat perunggu. Walaupun nggak laku, tapi perunggu kalau banyak bisa dijual. Kemudian yang keempat, muhibban, simpatisan. Juara harapan 1 nggak dapat apa-apa, tapi nanti dapat bonus. Artinya apa? Artinya kita hidup di dunia, manusia hidup di dunia itu kalau bisa, kita sebagai makhluk yang mulia itu jadilah orang alim. Siapa orang alim itu? Nanti akan dibahas. Pada siang ini akan dibahas siapa sih orang alim itu, siapa sih orang bodoh itu. Oleh karena itu penting sekali pengajian di mana-mana dilaksanakan dalam rangka meningkatkan supaya kita menjadi orang alim, alimun fid din, salihun fil a'mal. Menjadi orang alim di dalam masalah agama dan soleh di dalam masalah amal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Wa 'allama, mula, memberitahu sapa Adam, Nabi Adam, al-asma'a, ing piro-piro nama, kullaha, semuanya.
Summa aradahum kemudian menjelaskan pada nama-nama itu alal malaikat, kepada malaikat. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ini ceritanya dialog antara malaikat dengan manusia. Karena ketika Nabi Adam diangkat menjadi khalifah, Nabi Adam diberi hadiah 3 dari Allah. Yang pertama alam dunia ini, yang kedua ilmu, yang ketiga keturunan semua manusia, anak cucu Adam. Diberi amanah 3 oleh Allah. Kemudian semua protes, jin protes, malaikat protes. Akhirnya dikumpulkan semua makhluk Allah. Siapa yang paling cerdas, itulah yang akan menguasai dunia. Kemudian Allah memberikan ilmu kepada Nabi Adam. Nabi Adam suruh menerangkan kepada para malaikat tentang ilmu pengetahuan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah malaikat tidak bisa mengembangkan apa yang diberikan oleh Allah. Tetapi Nabi Adam begitu diberi ilmu 1, bisa dikembangkan menjadi 10. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa 'allamal adama al-asma'a kullaha. Nabi Adam memberitahu kepada para malaikat nama-nama sesuatu yang ada di dunia ini, dari mulai panci, gelas, piring, sendok, semua diterangkan oleh Nabi Adam. Kemudian kata Allah, coba berikan kepada malaikat pelajaran itu. Summa aradahum 'alal malaikah wa qala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian malaikat menerima ilmu dari Nabi Adam. Begitu ditanya, malaikat nggak bisa, cuma 1 saja nggak bisa mengembangkan ilmu itu. Akhirnya para malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qalu, berkata malaikat, subhanaka, maha suci engkau, la ilma, tidak ada ilmu, lana bagi kita, illa ma, kecuali barang 'allamtana kang supaya berupa jenengan ing kita. Innaka panjenengan antal alimul hakim, zat yang mengetahui, al-hakim, zat yang bijaksana. Nah, inilah di antara keistimewaan manusia adalah manusia diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat hanya diwarisi dengan akal saja, bisa ibadah saja. Setan diwarisi dengan nafsu saja. Tetapi manusia diwariskan 3 perkara. 1, akal sebagai tempat untuk menampung ilmu. Yang kedua, rohani sebagai untuk menampung agama. Kemudian hati untuk mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang benar. Ya, oleh karena itu bersyukurlah kita semua sebagai manusia karena diberi keistimewaan oleh Allah, yaitu akal. Dan akal itulah sebagai tempatnya ilmu. Sehebat-hebatnya macan tidak bisa diberi pelajaran ilmu. Sehebat-hebatnya gajah tidak akan bisa menerima ilmu. Maka manusia itu makhluk sempurna karena diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akal itu harus diisi dengan ilmu. Wa ta'lim fi'lun yatarattabu 'alaihi al-'ilm. Bagaimana cara mendapatkan ilmu itu? Dengan taklim. Taklim itu dari bahasa Arab 'allama yu'allimu ta'liman. Apa itu taklim? Ilmun fi'lun yatarattabu 'alaihi al-ilm.
pekerjaan yang menertibkan ilmu, itu namanya taklim. Oleh karena itu, jangan sampai anak-anak kita menjadi anak-anak yang bodoh terhadap agama. Ya, karena dalam hadis Nabi dijelaskan akan dimasukkan ke neraka orang-orang tua yang anaknya bodoh masalah agama. Sekali lagi saya ulangi hadisnya, akan dimasukkan ke dalam neraka orang tua yang punya anak bodoh masalah agama. Oleh karena itu penting sekali sebagai orang tua mengarahkan anak-anaknya suruh pada pesantren, belajar ilmu, belajar agama yang kuat. Karena ilmu itu akan mengangkat harkat derajat manusia dan akan memasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana hadis Nabi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu qala man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah wa innal alim yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardh hatal hitam fil bahri innal ulama warasatul anbiya. Man salaka, barang siapa yang berjalan, barang siapa yang pergi tariqan, satu jalan, satu tempat, ilal ilmi, menuju ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya masuk surga. Jadi barang siapa yang mengantarkan anak-anaknya ke pondok pesantren niat mencari ilmu agama, maka Allah akan membukakan pintu surga bagi keluarga itu, bagi anaknya, orang tuanya, semuanya akan dimasukkan ke dalam surga. Karena orang yang mencari ilmu agama pada intinya adalah sedang mencari hidayah, sedang mensyiarkan Islam. Wa innal alima yastaghfir lahu ma fis samawati wa man fil ardh hatta khitan fil bahri. Ketahuilah bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini memberikan istighfar, memberikan doa man fis samawati wal ardh kepada orang yang mencari ilmu. Semua makhluk yang ada di langit, semua makhluk yang ada di bumi mendoakan para kiai, para ulama, para santri yang sedang nasrul ilmi, yang sedang mengembangkan ilmu. Shaimin dan shaimat di mana saja berada, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya orang-orang yang ahli ilmu, ilmu itu adalah pewaris daripada Nabi. Makanya para ulama itu ilmunya ada yang dapat 1/3, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, ya karena mewarisi. Tidak ada yang sempurna itu adalah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi para ulama mewarisi, ada yang dapat 1/3, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/5, semuanya saling melengkapi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Dzar annahu qala sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar la antaghlu fata'allama baban min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin. Ya Abu Dzar, hai sahabat Abu Dzar, la antaghlu, sesungguhnya kamu pagi-pagi pergi fata'allama, untuk belajar baban, satu bab min kitabillah, dari kitabnya Allah, khairun, itu lebih baik laka buat kamu min antusalliya, daripada sholat mi'at rakaatin, 100 rakaat. Ini luar biasa ya, keistimewaan orang mencari ilmu itu ibarat sholat 100 rakaat. Kata Nabi, hei Abu Dzar, kalau kamu pagi-pagi pergi ke majlis taklim, ke masjid, ke sekolahan untuk mempelajari kitab Allah, untuk menghafalkan Al-Quran, satu bab saja, ngajinya satu bab, gak banyak-banyak,
itu lebih baik daripada sholat 100 rakaat. Man ta'allama minal ilmi liyu'alliman nas u'tiya lahu thawabu sab'ina nabiyyan. Bahkan barang siapa yang belajar ilmu, mesantren, mondok, sekolah, tujuannya untuk mengajarkan kepada manusia, maka orang itu akan diberi ganjaran seperti ganjarannya para nabi, sab'ina nabiyan, seperti ganjarannya 70 nabi. Ya, makanya para orang tua yang punya anak masih usia sekolah, ya kita pesantrenkan supaya kelak nanti menjadi orang alim, menjadi ulama, menjadi ustadz, supaya bisa mengajarkan agama khususnya untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, kalau bisa untuk umum. Oleh karena itu, agamalah yang bisa menyelamatkan kita, ya, alamatkan anak-anak kita dari segala rongrongan, dari segala cobaan-cobaan fitnah dunia. Ketika orang sudah mempelajari agama, di dalamnya sudah melembaga tentang agama, tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran, insya Allah dimanapun hidup akan terkendali. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa indal alim sa'atain aw akala ma'ahu luqmatain aw sami'a minhu kalimatain aw masya ma'ahu khutwatain a'tahu Allahul jannataini kulla jannatin mislat dunya marratain. Barang siapa yang duduk di samping ulama, belajar ngaji, walaupun 1 jam, walaupun 2 jam, maka orang itu akan dicatat oleh Allah sebagai apa? Sebagai orang yang sedang menuju kepada surga dan akan diberikan kenikmatan, kebahagiaan, yaitu surga dunia dan surga akhirat. Karena itu, kalau kita punya anak, khidmah, suruh khidmah kepada kiai, suruh khidmah ke pesantren, suruh khidmah kepada orang-orang yang berjuang menegakkan Islam. Karena kelak nanti keturunan kita akan diberi kebahagiaan dunia akhirat. Wa an Ali karamah wajah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum siraju ummatika fid dunya wal akhirah tuba liman arrafahun wal wail liman akramahum wa abghadahum. Sahabat Ali annahu qala sa'altu Jibril, hadis ini dari sahabat Ali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, sa'altu an Jibril an ashabil ilm, apa peran para ulama, orang-orang yang punya ilmu? Hum siraju ummatika fid dunya, mereka itu adalah lampu penerang umatmu di dunia. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Menjadi bangsa Indonesia bersyukur karena banyak ulama. Ulama itu adalah penerang umat, bukan membuat gelap umat, tapi ulama itu adalah penerang umat. Bagaimana umat supaya tidak tersesat, bagaimana umat supaya sejahtera, itu adalah kuncinya ilmu. Kuncinya adalah doanya para ulama dan ilmunya para ulama. Tuba liman arrafahum wal wail liman angkarahum wa abghadahum. Maka berbahagialah buat orang-orang yang cinta kepada ulama, dan sebaliknya celakalah orang-orang yang membenci dan ingkar kepada para ulama. Itu dari sahabat Ali, itu kata Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Ali. Wa ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla sholata ma'al jamaah wa jalasa fil khalqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa 'amila bihi a'tahu Allah taala sittata asya'. Man, barang siapa sholla yang sholat
ma'al jamaah sertane salat berjamaah. Wa jalasa dan duduk sapa man fi khalqatil ilmi di dalam majlis ilmu. Wa sami'a kalam Allah dan mendengarkan kalam Allah. Wa amila lan mengamalkan bihi kelawan ilmu. A'tahullahu ta'ala, Allah akan memberikan sittata asyat, 6 perkara. Jadi barang siapa yang sholatnya rajin berjamaah, rajin mencari ilmu, rajin mendengarkan Al-Quran dan mengamalkan ilmunya, maka Allah akan memberikan 6 perkara. Yang pertama, ar-rizqu minal halal, akan diberi rizki yang halal. Ligane rizkinya halal, gampang. Yang kedua, wayanju min adabil qabri, dan akan diselamatkan dari siksa kubur. Wa yu'ta kitabahu biyaminihi, yang ketiga akan diberi buku catatan, diterima dengan tangan kanan. Wa yamuru 'ala sirati kal barqil khatib, yang keempat akan diberi keistimewaan, akan diberi kemudahan dalam menuju surga, ya, lewat di siratal mustaqim seperti kilat yang santer, seperti cahaya, relap langsung masuk surga. Wa yuhsyaru, dan akan dikumpulkan ma'an nabiyyin serta para nabi. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan akan mendapatkan bangunan di surga miyakut hamra, dari yakut merah, lahu arba'una baban, akan diberi rumah yang pintunya 40. Wah, luar biasa tuh ya. Jadi barang siapa yang senang mencari ilmu, senang baca Al-Quran, senang mengamalkan ilmu, maka orang itu akan diberi oleh Allah 6 perkara tadi. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini ya, ayat Quran yang menjelaskan tentang bahwa derajatnya orang alim dengan orang bodoh itu ibarat langit dan bumi. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang punya iman dan punya ilmu. Darajat, beberapa derajat, banyak sekali. Kalau kata santri darajat itu jamu muannas salim. Jadi bukan satu derajat, banyak darajat. Jadi baik di dunia, baik di akhirat, ya, akan lebih derajat oleh Allah. Makanya di sini ditafsiri oleh para ulama, menurut Ibnu Abbas, lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bisab'i mi'ati darajatan. Ulama dengan orang bodoh, orang alim dengan orang bodoh itu derajatnya kacak 700 derajat, ya, baik pada derajat 500. Jadi antara langit dengan bumi. Maka janganlah kita menjadi orang bodoh, ya. Orang bodoh itu di dunia kebobodoh, di akhirat tersesat. Al ilmu nafi, ilmu itu bermanfaat. Wad-darru wal ilmu wal jahlu darru, bahwa bodoh itu adalah berbahaya. Oleh karena itu sekali lagi, para kaum muslimin dan muslimat, para orang tua yang masih punya anak potensi belajar, umur masih belajar, tolong jangan suruh kerja, jangan suruh cari uang, tapi suruh pesantren, belajar penting, karena ilmu itu yang akan bisa menyelamatkan kita, generasi muda kita. Tetapi kebodohan itulah yang akan membahayakan, ya. Orang-orang bodoh itu selamanya dosa. Kenapa? Karena keimanannya rapuh, karena tidak ngerti bagaimana caranya sholat, tidak ngerti bagaimana caranya kita berakhlak. Oleh karena itu sekali lagi penting, ilmu itu penting. Ilmu itu adalah untuk menyelamatkan anak-anak kita dari dunia sampai akhirat. Oleh karena itu kata Ibnu Abbas,
An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala khayyiru Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mulki. Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah dua perkara, antara ilmu dengan kerajaan. Tiga perkara ya, ilmu, pangkat, dan harta. Fakhayyara Sulaiman al-ilm, fakhtaral ilma. Maka Nabi Sulaiman milih ilmu. Nah, kalau ilmu maka dunia ngintil, pangkat juga ngintil. Ya, oleh karena itu penting sekali bahwa ilmu itu akan bisa menyelamatkan para generasi muda dari dunia sampai akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nurul alim khairun min ibadatil jahil. Bahwa cahayanya orang alim itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Ada satu cerita di zaman sahabat Umar. Setan itu lebih takut kepada orang yang punya ilmu yang sedang tidur daripada orang bodoh yang sedang ibadah. Ya, ada setan itu di masjid diam. Kata Umar, setan kamu mau apa? Saya mau menggoda itu orang yang di depan itu sedang irit. Tapi saya takut nih ada orang alim sedang tidur. Kalau orang alim ini tidur kemudian bangun, wah saya ini jadi takut. Jadi setan itu lebih mudah menggoda orang bodoh sedang ibadah daripada orang alim yang sedang tidur. Itu saking hebatnya ilmu. Maka bagaimana resepnya supaya anak-anak kita pintar, supaya anak-anak kita cerdas? Ya, di dalam kitab Minhajul Muta'allimin di sini diterangkan, dijelaskan. Man arada ayahfadul ilm fa alaihi ayyulazima khamsa fisal. Barang siapa yang ingin menghafal ilmu, menghafal Al-Qur'an supaya cepat menerima ilmu, maka caranya ada 5 perkara. Al-awwal, yang pertama, sholatul lail walau rakaat. Hendaklah menjalankan, melazimkan, mengistiqomahkan sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Jadi kalau orang tua kita, anak-anak kita sedang pesantren, maka orang tuanya itu di rumahnya harus sholat tahajud supaya anaknya cerdas, anaknya pinter. Ya, kalau di pesantren otomatis anak-anak sholat tahajud, karena sholat tahajud itu bisa mencerdaskan otak anak-anak kita. Ya, jadi orang tua juga harus banyak doa kalau malam tahajud, mendoakan anak-anak kita yang sedang pesantren. Kemudian wasani dawamul wudu. Nah, kalau bisa melanggengkan wudu, jangan batal wudu. Ya, anak-anak kita di pesantren biasa itu nggak batal wudu. Itu juga orang tua kita di rumah mendoakan anak-anak kita yang sedang pesantren jangan batal wudu. Makanya orang-orang dulu itu banyak yang sukses, yang berhasil, karena dijalankan yang 5 perkara itu dijalankan. Yang kedua wasalisah, yang ketiga at-taqwa fis sirri wal alaniyah. Hendaklah menjalankan takwa kepada Allah di dalam rahasia dan di dalam terang-terangan. Warabi'ah ayatul lit taqwa wal syahwat. Yang keempat, hendaklah makan karena takwa, bukan karena hawa nafsu. Jadi makan itu karena untuk ibadah, bukan karena nafsu, supaya gemuk, supaya kuat, bukan, tapi karena untuk ibadah. Ya. Wal khamis as-siwak. Yang kelima, perbanyak siwak. Siwak itu susuran, sikat gigi, ya. Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bis-siwak, kata Nabi. Kalau saya tidak memberatkan umatku, maka siwak itu akan diwajibkan. Itu saking pentingnya. Siwak itu susur, sikat gigi.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud dunya wal akhirah ma'al ilm, wa syarrud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wal alimul wahid akbaru min jihatil fadli indallahi ta'ala min alfi syahid. Satu orang alim yang pandai agama, yang alimun fid din, tafaqquh fid din, maka nilainya di sisi Allah lebih utama daripada 1000 orang mati syahid. Wow, jadi ulama satu yang penting ulama bener, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tauhid, ahli tasawuf, kemudian mursyid, maka orang itu nilainya, keutamaannya di samping Allah adalah melebihi 1000 orang mati syahid. Wal murad min al-alim pada hadis wa alimun amila bi ilmihi, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya. Makanya ada satu hadis menjelaskan may yuridillahu bi khairan yuwaffiqhu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik, maka orang itu akan dimudahkan dalam belajar agama. Oleh karena itu penting sekali kita arahkan anak-anak kita supaya pintar agama, paling tidak untuk diri sendiri. Karena katakan al ilmu nafi'un wal jahlu darun, ilmu itu bermanfaat dan kebodohan itu adalah tersesat, bahaya. Sekali lagi, ilmu itu bermanfaat dan bodoh itu berbahaya. Maka jangan jadi orang-orang bodoh, ya. Janganlah anak-anak kita menjadi anak-anak yang bodoh. Kalau anak-anak kita menjadi anak yang bodoh, maka anak-anak kita akan tersesat. Anak-anak kita akan menjadi penduduk api neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ilahuna darsuna, la'allana nafa'ana bi'ulumina bi qiraatil al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.